Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helin Halimatus Syadiah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam yang akan membuat tugas video untuk ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Dr. Masrifah selaku pengampu mata kuliah isu-isu kontemporer. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang karakteristik dan dinamika isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Isu kontemporer dalam pendidikan Islam merupakan persoalan yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Isu ini bersifat dinamis dan kompleks karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sosial, dan budaya, serta menuntut inovasi dalam sistem pendidikan agar tetap relevan. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi intinya dari analisis ayat ini menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari dalam sehingga pendidikan Islam perlu terus beradaptasi dan melakukan pembaharuan. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu urgensi kajian isu kontemporer dalam pengembangan pendidikan Islam. Jadi sangat penting karena pendidikan tidak bisa terlepas dari perubahan zaman, perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial menuntut pendidikan Islam untuk tetap relevan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dalam dalil Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Nah, jadi analisis urgensinya yaitu yang pertama, pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan modern seperti digitalisasi, krisis moral, dan pluralitas masyarakat. Yang kedua, kajian isu kontemporer membantu pembaruan kurikulum agar tidak tertinggal zaman, tetapi tetap berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mendorong lahirnya metode pembelajaran yang inovatif, tidak hanya tradisional. Yang keempat, menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara nilai agama dan kebutuhan dunia modern. Yang kelima, membentuk peserta didik yang tidak hanya religius, tetapi juga kritis, adaptif, dan kompetitif. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai globalisasi dan modernisasi dalam pendidikan Islam. Globalisasi adalah proses mendunianya informasi, budaya, dan ilmu pengetahuan, sedangkan modernisasi adalah upaya pembaruan sistem pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pendidikan Islam, keduanya menjadi tantangan sekaligus peluang. Nah, jadi di sini ada dalil dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Dalam ayat ini menunjukkan bahwa interaksi global atau globalisasi adalah sunatullah, sesuatu yang memang dikehendaki Allah. Analisisnya yaitu ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal, yang menunjukkan bahwa interaksi global adalah hal yang wajar. Dalam konteks pendidikan Islam, globalisasi harus dihadapi dengan sikap terbuka terhadap pertukaran ilmu dan budaya, namun tetap selektif dengan menjadikan nilai ketakwaan sebagai ukuran utama sehingga pendidikan Islam mampu berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam. Nah, di sini digitalisasi dalam pendidikan Islam adalah penggunaan teknologi seperti apa? Seperti internet, aplikasi belajar, dan media digital untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan luas jangkauannya.
Nah, dari dalil dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu wahai orang musyrik lebih beruntung atau orang yang beribadah pada malam hari dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat dapat mengambil pelajaran. Makna dari ayat ini menegaskan bahwa orang yang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak berilmu, serta mendorong umat Islam untuk terus belajar dan menggunakan akal dalam memahami kebenaran. Nah, jadi analisis di sini, digitalisasi dalam pendidikan Islam merupakan bentuk pemanfaatan sarana modern untuk menuntut ilmu sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran, sehingga teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses dan peningkatan kualitas pembelajaran, namun tetap harus diarahkan oleh nilai-nilai Islam agar tidak disalahgunakan. Yang kelima ada materi moderasi beragama dan multikultural dalam pendidikan Islam. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim, toleran, dan menghargai perbedaan. Sedangkan multikultural adalah kondisi masyarakat yang beragama, agama, suku, dan budaya yang harus diterima dan dihargai dalam kehidupan bersama, termasuk dalam pendidikan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah ummatan wasaton, umat yang moderat, yaitu umat yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan, sehingga mampu menjadi teladan dalam kehidupan termasuk dalam bersikap terhadap perbedaan. Analisisnya yaitu moderasi beragama dan multikultural dalam pendidikan Islam menekankan pentingnya sikap seimbang dan toleran dalam menghadapi keberagaman, sehingga peserta didik mampu hidup rukun di tengah perbedaan tanpa kehilangan akidah, serta menjadikan nilai Islam sebagai dasar dalam menghargai dan memahami orang lain. Nah, materi yang terakhir yaitu akan menjelaskan tentang radikalisme, ekstremisme, dan upaya deradikalisasi melalui pendidikan Islam. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan secara keras dan drastis, sedangkan ekstremisme adalah sikap berlebihan dalam beragama hingga keluar dari prinsip keseimbangan. Keduanya bisa berdampak pada tindakan intoleran, bahkan kekerasan. Deradikalisasi adalah upaya untuk meluruskan pemahaman tersebut agar kembali moderat. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Makna dari surat tersebut, ayat ini menekankan bahwa dalam menyampaikan ajaran Islam harus dengan cara yang bijak, lembut, dan penuh kebaikan, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Ini menjadi dasar penting dalam menolak sikap radikal dan ekstrem. Analisisnya yaitu radikalisme dan ekstremisme bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan kelembutan, sehingga pendidikan Islam berperan penting dalam deradikalisasi dengan menanamkan pemahaman agama yang moderat, toleran, dan penuh hikmah agar peserta didik tidak mudah terpengaruh paham keras.